Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farlutfia Adi Harahap dengan NIM A1C419040 dari Reguler A 2019. Adapun tujuan dari pengamatan kali ini ialah mengenal keanekaragaman hewan, filum Annelida, observasi morfologi dan struktur tubuh hewan filum Annelida, mengkelompokkan hewan-hewan filum Annelida ke dalam kelas yang berbeda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, untuk menempatkan spesies Annelida sesuai kedudukan taksonominya, observasi dan identifikasi ciri-ciri khas setiap kelas. Cacing tanah digolongkan ke dalam filum Annelida karena seluruh tubuhnya tersusun atas beberapa segmen yang berbentuk seperti cincin. Secara animalia, morfologi dan anatomi cacing tanah berevolusi terhadap lingkungannya. Tubuh cacing dibedakan menjadi bagian anterior dan posterior. Pada bagian anteriornya terdapat mulut, prostemium, dan beberapa segmen yang agak menebal membentuk kletenum. Perilaku aditif motorik pada cacing adalah adanya kumpulan saraf-saraf yang dikondisikan dengan keadaan lingkungan melalui mekanisme umpahan baik dari respon sensorik perifer. Stimulus pada permukaan tubuh mengindikasi suatu refleks yang dilakukan oleh mekanisme saraf yang kompleks. Hewan pada filum Annelida dapat memberikan respon terhadap suatu stimulus dengan menggunakan struktur sensorik epidermal dan subepidermal. Pada klitelum, sel sensori primer yang terletak di dinding tubuh, sel sensori pada cacing dapat dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu sel tersebut dapat membentuk sel tunggal ataupun bergabung menjadi kelompok-kelompok membentuk organ sensorik. Cacing tanah merupakan salah satu hewan yang menggunakan sinyal kimia sebagai alat komunikasi. Sinyal kimia berupa lendir ini bersifat spesifik serta dapat dideteksi melalui bau dan rasanya. Lendir cacing tanah mengandung senyawa tertentu yang hanya akan dikenal oleh individu lain dari spesies yang sama dan biasanya dikeluarkan sebagai respon terhadap adanya bahaya. Ketika terdapat respon bahaya, kelenjar lendir pada bagian epidermal cacing tanah akan mengeluarkan lendir. Dengan kemudian senyawa kimia yang bersifat spesies spesifik, sinyal tersebut akan dikenal oleh individu lain dan memberi informasi bahwa terdapat bahaya sehingga individu yang lainnya akan menjauhi area tersebut. Disterilkan terlebih dahulu alat bedah yang ingin kita gunakan. Anatomi eksternal pada cacing adalah mulut, prostomium, klitelum, dan anus. Fungsinya bagian pertama mulut untuk saluran pencernaan cacing tanah. Klitelum adalah bagian dari cacing tanah yang tidak bersegmen, terdapat di antara segmen 13 dan 17. Cacing dibedah dan terlihat anatomi internalnya. Terdapat semivesicles dan calciferous glands. Fungsinya kelenjar melepaskan CaCO3 dan tempat pematangan sperma. Dengan demikian dapat kita lihat pemotongannya, guys. Dan ada beberapa organ internal yang tidak terdapat pada praktikum ini. Dari literatur terdapat organ-organ yaitu otak cacing memang sangat kecil, mungkin saja terpotong. Fungsinya untuk mengontrol fungsi tubuhnya. Crop dan gizzard tempat pengumpulan makanan. Gizzard adalah tempat pencernaan. Testis dan ovari termasuk dalam sistem reproduksi.
cacing hewan hermafrodit, maka ia memiliki gonan jantan dan betina secara bersamaan. Oke, sekian pengamatan pratikum kali ini dengan saya, Velvia Diarha. Memohon maaf jika terdapat kesalahan dan banyak menggunakan literatur. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai pratikum taksonomi hewan saya. Saya buat pada hari Kamis 27 Mei 2021 jam 20.17. Sekian, bye. See you on the next videos.